Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agung dan Bapak Bahtiar selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan. Perkenalkan, saya Dirma Kesuma Yudya, NPM 17144 600 260, kelas A717. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis Android untuk pembelajaran tematik siswa SDN 1 Pundong. Di sini ada 5 daftar isi atau pokok bahasan secara garis besar yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, asumsi pengembangan produk, tahapan penelitian, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang masalah pada penelitian ini. Masalah pendidikan adalah salah satu masalah yang sangat penting bagi kita. Bahkan karena teramat penting, masalah pendidikan itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Pendidikan adalah media yang punya pengaruh besar dalam menentukan arah berdirinya bangsa dan negara. Pendidikan juga menjadi pilar utama dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Nah, di Indonesia saat ini sedang mengalami atau mendapatkan sebuah musibah berupa wabah penyakit virus COVID-19 atau virus corona. Dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan untuk kebijakan stay at home atau social distancing yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan menjaga jarak dengan yang lain. Hal ini tentu menyebabkan berbagai masalah dalam banyak sektor, dan sektor pendidikan adalah salah satunya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merespon hal tersebut dan mengeluarkan kebijakan untuk seluruh siswa di Indonesia, baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, untuk belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dan disusul peniadaan ujian nasional pada tahun ini. Nah, dalam situasi saat ini, teknologi sangatlah berperan penting untuk melaksanakan pembelajaran daring. Berdasarkan hasil penelitian Cambridge International melalui Global Education Census 2018, mendapatkan hasil bahwa siswa Indonesia sangat akrab dengan teknologi informasi. Tidak hanya dalam berinteraksi di media sosial, tetapi juga untuk kebutuhan pembelajaran. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, pemanfaatan media berbasis teknologi bisa dikembangkan lebih baik. Pemanfaatan media berbasis teknologi ini bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih efektif. Pada sistem pembelajaran daring saat ini, banyak siswa, khususnya siswa SD, yang kurang dapat menerima ilmu dengan maksimal. Selain itu, banyak juga orang tua siswa yang mengeluhkan hal tersebut. Berdasarkan pengalaman saya sendiri pada saat melakukan praktek kerja lapangan 2 atau PPL 2, masih banyak siswa yang kurang bisa memahami materi yang disampaikan guru melalui handphone, karena guru hanya menyampaikan tugas saat mengajar dan tidak menjelaskan materi yang sedang dipelajari. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di SDN 1 Pundong dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis Android untuk pembelajaran tematik siswa. Nah, berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran yang efektif
menarik, dan mudah dipahami dengan berbasis Android. Rumusan masalah ini juga menjadi sebuah tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui cara mengembangkan atau membuat media pembelajaran yang efektif, menarik, dan mudah dipahami dengan berbasis Android. Selanjutnya yaitu asumsi pengembangan. Asumsi sendiri adalah dugaan atau anggapan sementara yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Nah, dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa dengan mengembangkan media pembelajaran dengan berbasis Android untuk pembelajaran tematik dapat mempermudah siswa dalam belajar daring. Karena tadi di latar belakang sudah dijelaskan bahwa kebanyakan guru sekarang hanya mengajar itu hanya memberikan soal tanpa memberikan penjelasan tentang materi. Nah, tujuannya yaitu agar siswa dapat menerima dan mendapatkan materi yang maksimal walaupun dengan metode pembelajaran daring atau online. Yang selanjutnya yaitu model pengembangan produk. Dalam penelitian ini, model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan dari Sugiono, di mana Sugiono memaparkan ada 10 tahapan dalam model pengembangan. Yang pertama yaitu potensi dan masalah. Sebelum membuat produk atau mengembangkan sebuah produk, tentu harus mencari potensi dan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang dimaksud adalah mengumpulkan data dari siswa, keperluan-keperluan yang dibutuhkan siswa untuk dapat kita membuat produk atau mengembangkan produk yang diinginkan oleh siswa. Kemudian setelah itu baru kita membuat sebuah desain produk. Nah, setelah desain produk sudah kita buat, lalu kita serahkan ke validator untuk divalidasi desain produk kita sudah sesuai atau belum. Kemudian setelah selesai divalidasi, langsung kita melakukan revisi desain sesuai dengan arahan dari validator. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji coba produk. Produk kita uji coba ke beberapa sampel untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan produk kita. Kemudian jika ada kelemahan, langkah selanjutnya yaitu kita merevisi kembali produk kita atau membenarkan produk kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji coba pemakaian. Uji coba pemakaian ini langsung kita uji cobakan kepada siswa untuk mengetahui sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan siswa. Jika masih ada kekurangan dalam produk kita, maka kita perlu merevisi sekali lagi. Jika sudah tidak ada kekurangan, kita bisa langsung ke tahap produksi massal atau membuat produk ini menjadi produk yang banyak agar bisa digunakan siswa. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama yaitu observasi. Nah, di penelitian ini peneliti menggunakan observasi non-partisipan. Jadi peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Nah, di sini peneliti hanya membutuhkan data-data nilai dari siswa yang bisa dimintakan ke guru kelas. Kemudian yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Nah, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, di sini peneliti akan memberikan angket yang berisi beberapa pertanyaan kepada siswa mengenai sebelum dan sesudah siswa menggunakan produk yang dibuat oleh peneliti. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Nah, dalam penelitian ini peneliti mewawancarai guru kelas dan juga siswa jika memungkinkan, guna mempermudah dalam menggali informasi yang akurat. Demikian tadi presentasi secara garis besar proposal penelitian yang saya buat. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.